Daftar kementerian yang pertama pindah ke IKN Nusantara. Tahapan pertama tentu tahap berdasarkan klaster-klaster ya. Jadi klaster yang pertama mungkin TNI Polri, yang sebelumnya tentu Presiden dan Wakil Presiden lah, kira-kira gitu yang lebih dulu awal. Jadi itu nanti diikuti oleh ASN-nya gitu. Dari jumlah total kalau yang data yang disampaikan itu sekitar 7.600-an lah ya ASN yang akan berpindah. Nah, kemudian juga didasarkan pada pertimbangan daripada kebutuhan di sana. Misalnya untuk pengembangan IKN. Nah, itu untuk pengembangan IKN itu adalah kementerian-kementerian yang langsung berhubungan, misalnya Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis ASN juga ikut mengikuti ke sana. Kemudian juga ada klaster berikutnya yang istilahnya yang khusus mengenai ekonomi dan investasi. Nah, itu juga nanti adalah kementerian-kementerian yang terkait. Nah, disitulah kemudian ada ASN yang dilibatkan atau dipindahkan ke sana. Kemudian yang lainnya tentu juga ada dari ini istilahnya lembaga-lembaga lah. Lembaga-lembaga itu juga ada yang dipindahkan ke sana seperti Badan Sandi Negara dan macam-macam lah lembaga-lembaga itu. Kemudian ada juga lembaga yang tidak dipindahkan. Nah, ini otomatis ASN-nya artinya tidak semuanya ASN dipindahkan ke sana. Jadi ada yang sistemnya keseluruhan, tapi juga mungkin ada juga yang sifatnya spread out atau istilahnya pembagian lah persebarannya gitu. Secepatnya. Mungkin ini minggu depan sudah kita lantai. Mungkin minggu depan sudah kita lantai. Seperti apa, Pak? Oh, non partai. Pak Jokowi apakah sudah siap-siap untuk menyiapkan penjabat kepala daerah Pak yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya? Ya, dalam isi undang-undangnya kan juga tidak terlalu banyak. Dia hanya sekitar 40-an pasal. 40 pasal. Ya, dan kemudian sebagian besar ini kan mengadopsi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Oke. Ya kan. Yang sebenarnya diberikan lorong konstitusi yang khas di dalam undang-undang ini adalah mengenai pertama kewilayahannya. Oke. Kemudian cara pengaturannya, penyelenggaraan kepemerintahannya, kemudian kewenangan khusus apa, items yang saya bilang tadi itu kan sudah direcognize dengan baik oleh kawan-kawan di DPR. Artinya kalau Anda bicara pertanahan, ini harus tunduknya dengan ini. Bicara mengenai pendanaan, ya harus bicara dengan ini. Kalau bicara mengenai kelembagaan, Anda harus ikut ini. Jadi nggak ada yang sesuatu yang kemudian di luar itu, nggak ada. Pemerintah akan memindahkan kantor sejumlah kementerian atau lembaga dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara IKN baru RI Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan dilakukan secara bertahap setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota Negara. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Wandi Tuturong mengungkap 6 instansi yang akan ikut dalam gelombang pertama pemindahan Ibu Kota Negara yang sudah disebut Presiden dan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. KSP dan Setkap sudah diminta bersiap, kata Wandi lewat pesan singkat pada Selasa 2 Februari. Wandi menyampaikan rencana pemindahan kementerian atau lembaga masih dalam pengodokan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas serta Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpap RB menangani proses kajian itu. Dia mengaku belum bisa memastikan jumlah aparatur sipil negara ASN yang akan diboyong dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Menurut Wandi, hal itu termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan pemerintah. Datanya masih bergerak untuk jumlah ASN, jadi kita masih menunggu hasil simulasi dari Kemenpap RB, ujar Wandi. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara UU IKN, undang-undang yang ditekan Jokowi pada 15 Februari 2022 itu. Disepakati sebelumnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen pada 18 Januari 2022.
2022. Dalam lampiran nomor 2 undang-undang itu disebutkan relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI Polri dan BIN di tahun 2023, relokasi pelopor dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024. Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan terutama pada KIKN. Demikian tertulis pada lampiran UU IKN tersebut. Setelah pengundangan UU IKN, pemerintah melanjutkan perumusan sejumlah aturan turunan ibu kota negara belum akan dipindahkan hingga Jokowi menerbitkan keputusan presiden terkait hal itu. Proses pembuatan aturan turunan juga disertai pembentukan otorita IKN Nusantara dan itu akan bertugas menggelar pemerintahan khusus di ibu kota negara baru. Presiden Jokowi berencana mengumumkan otorita IKN Nusantara bukan depan. Dia menyebut orang yang akan ditunjuk berasal dari kalangan non-partai politik.